Dan ketika si raja sudah membakar istrinya, dia pun berlari ke kerajaan Aurora. Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas cerita asli dari dongeng-dongeng Disney yang sudah aku rangkum menjadi 5 bagian. Disney dikenal sebagai perusahaan hiburan yang sangat mendunia. Mereka banyak menghasilkan karakter-karakter yang lucu, dan salah satunya adalah princess-princess yang terkenal akan gaun-gaun yang indah dan juga cerita-cerita yang nyaman untuk didengar dan dilihat. Kebanyakan film-film princess Disney itu mengambil dari dongeng-dongeng yang sejatinya itu sudah ada dari dulu. Tapi tidak semua dongeng tersebut itu memiliki kisah yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Disney. Beberapa dari mereka juga ada yang memiliki kisah kelam tersendiri. Dan kisah kelam tersebutlah yang akan aku bahas di video kali ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke intinya. So, without any further ado, let's get into this video. Yang pertama ada kisah klasik dari cerita Snow White. Banyak orang yang sudah mengetahui bahkan sudah hafal dari cerita Snow White ini. Dan karakter Snow White ini adalah salah satu karakter princess yang pertama kali diangkat menjadi film oleh Disney pada tahun sekitaran 1939. Kalau dalam cerita Disney, Snow White ini tuh diceritakan sebagai gadis muda yang sangat cantik dan diasuh oleh ibu tirinya yang merupakan seorang ratu jahat. Lalu si ibu tiri itu mengetahui kalau kecantikan Snow White itu akan mengalahkan kecantikan dari dirinya. Karena hal itu, ibu tirinya Snow White menyuruh seorang pemburu untuk mengambil jantungnya Snow White. Tapi si pemburunya itu mengasihani Snow White dan menyuruh Snow White untuk pergi. Dan ketika Snow White itu berlari, dia menemukan sebuah pondok kecil yang dihuni oleh 7 kurcaci, yang nantinya Snow White akan tinggal bersama 7 kurcaci tersebut. Yang nantinya Snow White akan diracuni oleh ibu tirinya yang jahat tersebut dan dibangunkan oleh pangeran. Tapi dalam cerita aslinya itu berbeda banget. Perbedaan yang pertama disebutkan bahwa ketika Snow White tinggal bersama 7 kurcaci, mereka tidak hanya tinggal bersama, tapi ada yang mengatakan kalau Snow White itu digilir oleh mereka. Digilir dalam artian seks. Dan perbedaan yang terakhir adalah ketika Snow White dan pangeran itu menikah, si ibunya Snow White yang jahat ini itu dia pergi ke pernikahannya Snow White tanpa diundang. Dan ketika Snow White mengetahui kalau ibunya itu ke sana, dia itu masih memiliki dendam. Lalu dia pun memaksa ibunya untuk memakai sebuah sepatu dari besi yang sudah dipanaskan dan menari di depan semua tamu yang datang di pernikahannya. Hingga akhirnya pun ibunya tewas. Itulah kisah kelam dari cerita asli Snow White. Yang kedua ada cerita asli dari dongeng Cinderella. Semua orang pasti sudah mengetahui cerita dari Cinderella ini kan? Ya, karena cerita Cinderella ini itu adalah salah satu cerita yang paling terkenal. Bahkan anak kecil pun hafal dari dongeng ini. Tapi di balik cantiknya dongeng ini terselip kisah kelam yang sangat tidak diinginkan oleh orang-orang. Aku rekap kembali sedikit. Kalau cerita Cinderella itu mengisahkan seorang gadis lugu yang tinggal bersama ibu tiri jahatnya dan 2 saudari tirinya. Lalu ketika ada perayaan pesta di istana, itu pangeran mengundang seluruh warga dari kerajaan tersebut. Tapi si ibu tirinya Cinderella ini tidak mengizinkan Cinderella untuk pergi bersama mereka. Lalu Cinderella pun didatangi oleh ibu peri dan dikasih hadiah seperti gaun dan juga sepatu yang terbuat dari kaca untuk pergi ke perayaan pesta tersebut. Dan pokoknya pada akhirnya itu Cinderella hidup bahagia dengan pangerannya. Tapi ada 3 perbedaan yang sangat mencolok dari dongeng yang sudah di-remake oleh Disney dan juga dongeng aslinya. Yang pertama dikatakan kalau sepatunya Cinderella itu sebenarnya bukan terbuat dari kaca, melainkan terbuat dari bulu anjing. Dan yang kedua dikatakan kalau saudari-saudarinya ketika menjajal sepatunya si Cinderella ini harus merelakan jari-jari mereka untuk dipotong karena semata-mata untuk mengepaskan kaki mereka ke sepatu tersebut. Tapi pada akhirnya tetap saja kaki mereka tidak pas karena sepatu tersebut sudah dimantrai oleh ibu peri Cinderella. Dan yang terakhir, endingnya itu tidak Cinderella dan juga pangerannya menikah, tapi ibu tirinya dan juga saudara-saudara tirinya Cinderella itu mengalami kebutaan karena mata mereka dijongkel oleh burung merpati. Itulah kisah kelam di balik cerita asli dari dongeng Cinderella. Yang ketiga ada cerita dongeng asli dari dongeng Ariel, atau kalau dalam dongeng Disney itu lebih dikenal sebagai The Little Mermaid.
Sebenarnya cerita awal-awal dari dongeng Ariel ini itu sama seperti cerita yang di-remake oleh Disney, tapi ada beberapa hal yang diubah oleh Disney tentunya. Seperti ketika Ariel ini tuh menyelamatkan pangeran yang terjebak oleh ombak laut, dia itu langsung jatuh cinta kepada pangerannya dan dia memohon kepada salah satu pengusaha laut untuk mengubah ekornya menjadi sebuah kaki, dan permohonannya dikabulkan oleh penguasa laut. Tapi Ariel hanya memiliki waktu 3 hari untuk membuat pangeran jatuh cinta kepadanya. Dan ketika pangeran sudah jatuh cinta kepadanya, maka ekornya yang menjadi kaki tersebut akan selamanya menjadi kaki. Tapi si pangerannya ini itu malah keliru memilih gadis untuk dinikahinya, karena sebelumnya dia sudah bersumpah kalau siapapun yang menyelamatkan dia ketika diterjang ombak tadi, dia akan menikahi gadis tersebut. Si pangeran mengira yang menyelamatkannya itu adalah putri dari kerajaan sebelah, tapi sebenarnya itu adalah Ariel. Dan ketika Ariel itu mengetahui kalau pangeran menikahi gadis yang salah, dia pun putus asa dan seketika tubuhnya berubah menjadi gelembung-gelembung atau buih-buih yang biasanya ada di laut. Dan akhirnya Ariel pun meninggal dunia. Yang keempat, ada cerita asli dari dongeng Sleeping Beauty. Nama dari Sleeping Beauty ini tuh lebih dikenal sebagai Aurora. Dan ceritanya itu intinya adalah menceritakan seorang putri yang dikutuk untuk tidur selamanya. Aku yakin juga semua orang pasti sudah mengetahui cerita dari Aurora ini. Tapi seperti yang sebelum-sebelumnya, dongeng Sleeping Beauty ini itu juga memiliki sisi kelam tersendiri. Dikatakan sebenarnya yang menemukan Aurora ketika dia hidup dikurung atau dijauhkan dari orang-orang ketika dia dikutuk adalah seorang raja, bukan seorang pangeran. Karena sang raja terpesona terhadap kecantikan Aurora, dia malah tidak memecahkan kutukannya, melainkan dia memperkosa Aurora ini. Dia menyetubuhi Aurora tanpa sepengetahuan orang-orang, dan juga dilakukan ketika Aurora itu masih dalam keadaan tidur. Dan diketahui juga raja ini itu sebenarnya sudah menikah dan memiliki seorang istri. Ketika raja sudah memperkosa Aurora, dia pun kembali ke kerajaannya. Dan beberapa bulan kemudian Aurora diketahui melahirkan bayi-bayi dari raja yang perkosanya tadi. Dan ada salah satu bayi itu yang kelaparan. Lalu dia pun menghisap jari Aurora sehingga jarum yang mengutuk Aurora tadi keluar. Dan akhirnya Aurora pun sadar. Berita tentang kesadaran Aurora tadi itu terdengar oleh raja yang perkosa Aurora. Karena dia senang sekali, dia pun berencana membunuh istri pertamanya dengan cara membakarnya. Dan ketika si raja sudah membakar istrinya, dia pun berlari ke kerajaan Aurora. Tapi si raja ini tuh tidak suka terhadap bayi-bayi yang dihasilkan oleh Aurora. Dan dia pun mencoba untuk membunuh mereka dan juga memakannya. Tapi mungkin saja Aurora mengetahui hal tersebut dan mencegah si raja. Dan akhirnya mereka berdua hidup selamanya berbahagia. Dan yang terakhir ada cerita dari Pocahontas. Pocahontas sendiri diceritakan adalah seorang perempuan muda yang berasal dari suku asli Amerika yang berusaha untuk hidup ketika dia diculik oleh tentara-tentara Inggris yang menjajah negaranya. Tapi dibalik keindahan cerita yang sudah di-remake Disney, tetap saja ada kisah kelamnya seperti yang tadi-tadi. Cerita aslinya itu dikatakan kalau sebenarnya Pocahontas itu namanya bukan Pocahontas, tapi adalah Matoaka. Dia lahir di pedalaman Amerika pada tahun sekitaran 1500-an. Tapi ketika dia tumbuh menjadi seorang anak-anak, dia itu dikenal sebagai seorang perempuan yang bandel. Lalu dia pun dijuluki sebagai Pocahontas oleh para keluarganya. Dalam kisah aslinya juga dikatakan kalau Pocahontas ini itu disandera oleh penjajah Inggris ketika dia itu masih berumur 17 tahun. Dia ditawan selama 1 tahun. Dia tidak hanya diberi kekerasan, tapi juga dia diperkosa. Dan benar adanya dia jatuh cinta kepada seorang yang bernama John Smith. Tapi aslinya itu dia namanya bukan John Smith, tapi adalah John Rowell. Dan mereka akhirnya menikah setelah si John Rowell ini tuh menyelamatkan Pocahontas dari sanderaan Inggris. Oke, itu adalah beberapa kisah kelam atau kisah asli dari dongeng-dongeng yang sudah di-remake Disney. Sebenarnya masih banyak dari kisah-kisah tersebut yang belum aku bahas, tapi kalau misalnya kalian mau yang part 2, kalian bisa request di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih mau menontonnya atau tidak? Tapi walaupun seperti itu, jangan lupakan kalau ini tuh hanyalah sebuah cerita. Kita tidak tahu ini adalah sebuah kisah nyata ataupun tidak. Yang harus kita lakukan hanyalah
menghargai cerita-cerita ini dan juga menikmatinya. Oke, segitu dulu video untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kasih ide dan juga saran kepadaku di kolom komentar. Dan juga kalau kalian mau request sesuatu, kalian bisa dituliskan di kolom komentar juga. Dan juga dukung aku dengan cara subscribe channel aku. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Oke, bye bye guys, see ya.